Oi, Jadi apa nih kesimpulan kejadian Jeju Air kemarin? nah ini nih, kamu jangan sampai jadi satu-satunya yang nggak tahu kesimpulan ini. Kalau baca di berita-berita, ada yang bilang karena burst strike. Memang kelihatan ada salah satu video atau foto yang memperlihatkan engine 2 atau engine sebelah kanan itu mengeluarkan api karena engine stall. Kemungkinan besar dikarenakan burst strike. Katanya ada laporan dari pilot ke menara pengawas tentang hal tersebut. Ada juga mengatakan bahwa dua-dua engine-nya itu mengalami trouble, jadi di shutdown. Ada juga yang mengatakan pilot pesawat tersebut holding dulu, menghabiskan fuel sampai fuel minimum, baru kemudian mendarat. Ada yang bilang seharusnya nggak belly landing. Oh, tambahan lagi nih, ada yang bilang juga dengan single bird strike, satu burung nggak mungkin menyebabkan engine stall. Loh, kalau burungnya adalah burung belibis yang dewasa yang besar, atau satu burung raja wali laut, besar loh burungnya, masuk engine akan merusak engine langsung. Yang perlu diketahui oleh masyarakat awam bahwa di dalam engine itu ada pompa hidrolik, ada generator, di mana ketika engine 2 stall dan harus di-shutdown oleh pilot yang bersangkutan, maka kemudian akan kehilangan hidrolik tersebut digunakan atau berfungsi untuk menurunkan landing gear atau roda pesawat. Dia juga akan kehilangan generator listrik, walaupun ada backupnya juga. Dan ada banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya katastrofi tersebut. Tapi apakah kita tahu persis? Tentu enggak. Ada begitu banyak faktor yang bisa menjadi pertimbangan. Jadi, kalau ada orang menarik kesimpulan karena suatu hal, saya menyatakan bahwa itu terlalu dini dan terlalu cepat. Karena yang namanya fatality, accident, itu dikarenakan adanya change of events atau rantai kejadian yang kemudian bisa menyebabkan katastrofi ketika semuanya itu terhubung. Nah, untuk pilot dan cabin crew itu ada training-trainingnya tuh. Untuk pilot 6 bulan sekali ada training simulator. Untuk melakukan hal-hal emergency dilatih terus setiap 6 bulan. Dan ada juga yang namanya mandatory training pada tiap tahun itu. Diulang-ulang-ulang-ulang. Fungsinya apa? Untuk memutus rantai chain of events, chain of error yang mungkin terjadi. Jika lo diputus di pada satu titik, maka tidak akan terjadi katastrofi karena sudah di training. Ini penting. Jadi, apa nih kesimpulannya? Nggak boleh ada kesimpulan. Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama adalah alasan etis dan moral. Kita mesti menghargai keluarga dari kru, keluarga dari pilot. Kita harus menghargai dan punya empati moral terhadap keluarga dari passengers yang mengalami kedukaan. Yang kedua adalah alasan technical, yaitu untuk mencapai kesimpulan, untuk mendapatkan kesimpulan itu hanya boleh oleh otoritas yang berwenang di negara tersebut. Dan itu pun dilakukan oleh para petugas dalam hal ini adalah investigator yang berlisensi dan bersertifikat yang ditunjuk oleh otoritas dari negara tersebut. Nggak sembarangan, mentang-mentang saya captain pilot yang terbang lebih dari 30 tahun dan punya jam terbang yang tidak sedikit, dengan pengalaman yang lumayan juga, terus saya bisa kasih kesimpulan. Saya harap kita semua lebih bijaksana, itu sebabnya saya mengatakan kalau kesimpulannya adalah belum ada kesimpulan. Kita tunggu investigasi yang detail, mendalam oleh otoritas yang berwenang. Dan one thing to remember, terbang itu tetap aman loh. Kalau kamu suka video ini dan kamu rasa yang bermanfaat, share ya ke teman-teman kamu supaya jadi berkat dan jadi pengetahuan buat yang lain. Thank you for watching.